silakan mengakses websitenya melalui URL gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi. Lama-lama, langsung saja kita simak dan mendengarkan materi paparan tentang tata cara penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi melalui aplikasi Simpakin Kemendikbud. Kepada Bapak Rudi, kami persilahkan. Oke, baik. Halo Bapak Rudi. Masih terdengar? Ya. Iya, apakah Silakan, suara saya Bapak. terdengar? Terdengar Bapak. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan terkait dengan aplikasi Simpakin ini. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah mendengar ya langsung dari BKN pada sosialisasi sebelumnya terkait dengan bagaimana kedua aplikasi ini berjalan, baik itu dari disepakati dengan sasaran yaitu 4B ke bawah, lalu untuk Simpakin 4B ke atas. Oke. Nah, untuk sosialisasi yang kedua saat ini kami ingin memaparkan terkait dengan aplikasi Simpakin. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah tampil? Belum ada Mas Rudi? Oh iya. Iya. Oh salah share. Sebentar. Oke. Periksa dulu. Oke, baik. Saya salah. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mas Rudi? Ya, Mas. Iya, baik. Baik, terkait dengan Simpakin ini, Bapak Ibu, yang pertama, silakan mengakses websitenya melalui URL gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi, di mana nanti akan diarahkan pada laman berandanya Simpakin. Di website ini nanti akan menampilkan informasi-informasi umum terkait dengan penggunaan dasar hukum latar belakang dari Simpakin ini. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada latar belakang Simpakin, kemudian selanjutnya ada persyaratan di mana jabatan fungsional 4B ke bawah itu nanti bisa mengakses melalui aplikasi disepakati. Sedangkan pada jabatan fungsional 4B ke atas nanti bisa menggunakan aplikasi Simpakin ini. Seperti itu. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu nanti mengakses aplikasi atau menggunakan aplikasi Simpakin ini, Bapak Ibu silakan untuk mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu.
karena waktu ini tidak lama digunakan untuk input, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi dokumen tersebut antara lain adalah yang pertama pak terakhir sesuai dengan Bapak Ibu saat ini, kemudian yang kedua adalah fakta integritas, di mana fakta integritas nanti kami sediakan template, kemudian Bapak Ibu bisa mendownloadnya, lalu menempelkan materai, kemudian ditandatangani, lalu di-scan, kemudian di-uploadkan. Kemudian jika Bapak Ibu bingung terkait dengan cara penggunaan Simpakin, Bapak Ibu bisa mengakses video tutorialnya atau manual booknya pada beranda ini. Ada video yang telah disematkan. Kemudian terkait Bapak Ibu mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Kami telah tampung pertanyaan yang sering ditanyakan pada bagian FAQ. Di sini ada banyak poin yang sering ditanyakan. Bapak Ibu bisa melihatnya di bagian tersebut, yaitu bagian FAQ. Pada bagian bawah, nanti Bapak Ibu bisa melihat mekanisme penyesuaian konvensional ke angka kredit integrasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat dasar hukum dari penerapan penyesuaian pak konvensional ke pak integrasi ke dalam sistem Simpakin ini. Begitu juga pedoman, Bapak Ibu bisa mengakses pedoman tersebut di aplikasi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah membaca semuanya, Bapak Ibu mungkin bisa mengakses secara langsung dengan klik login. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini bekerja sama dengan disepakati, di mana untuk merubah pak dari pak konvensional ke pak integrasi, ini kami mengadopsi formula yang digunakan disepakati, sehingga pak konvensional yang telah menjadi pak integrasi nantinya bisa disesuaikan ke pak konversi yang saat ini berlaku, seperti itu. Karena pak konversi tidak bisa membaca dari pak konvensional, maka perlu kita menyesuaikan ke pak integrasi dahulu, seperti itu. Nah, kembali ke login ini, karena bekerja sama dengan disepakati, yaitu dari BKN, Bapak Ibu juga bisa memasukkan nilai-nilai pak-nya tadi dengan tanpa harus menghitung secara manual, karena sudah by system, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk form login ini, Bapak Ibu tidak perlu mendaftar terlebih dahulu, tidak perlu bingung tombol daftarnya ada di mana, karena Bapak Ibu langsung saja login menggunakan NIP Bapak Ibu dan passwordnya adalah tanggal lahir Bapak Ibu, yaitu tahun, bulan, tanggal, seperti itu. Baik, kami contohkan terlebih dahulu terkait dengan cara penggunaan aplikasi Simpakin ini. Sebentar. Baik, saya jelaskan dulu, nanti kita lihat bersama. Bapak Ibu, ini adalah NIP dummy. Jadi Bapak Ibu tidak karena kami menjaga kerahasiaannya, jadi kami tidak menggunakan NIP Bapak Ibu
untuk melakukan demonstrasi ini. Jadi kami menggunakan NIP dummy saja. Seperti itu. Kemudian kita coba login. Nah, Bapak Ibu nanti akan langsung diarahkan. Ini untuk saat ini server BKN saya tanyakan masih dalam proses maintenance sehingga memerlukan waktu, sehingga saya putuskan untuk langsung menggunakan NIP yang langsung login saja. Isinya sama, yaitu ketika login nanti hanya memilih jenjang fungsional, kemudian akan tampil seperti ini. Tampilan dashboard ini nanti akan berbeda karena menyesuaikan dari akun Bapak Ibu masing-masing. Akun Bapak Ibu masing-masing nanti harus dipastikan Bapak Ibu bahwa nama, NIP, tempat tanggal lahir, golongan, begitu juga TMT, lalu ada jabatan, TMT jabatan itu harus sesuai dengan apa yang ada di BKN. Jadi seperti itu. Untuk untuk memastikannya, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi mungkin di aplikasi CISN. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa menyesuaikan data Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengubahnya di aplikasi Simpakin karena tidak ada wewenang dan tidak ada kaitannya untuk menginputkan perubahan data ASN di dalam Simpakin ini. Jadi ya Bapak Ibu harus mengupdate-nya langsung dari si ASN-nya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, tampilannya nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti tidak ada tombol lain selain tombol logout dan tombol isi pengajuan. Jadi harusnya Bapak Ibu mudah untuk menggunakannya. Kemudian ini saya tampilkan dulu yang guru sambil saya mengecek terkait yang BKN untuk yang pengawas. Kita sambil menunggu yang pengawas, kita yang guru dulu. Kemudian untuk guru, contohnya, untuk guru ini ada 3 jenis PAK, yaitu PAK format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan HPAK. Kemudian yang terakhir ada PAK format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu silakan memilih PAK terakhirnya Bapak Ibu apa? Apakah PAK konvensional yaitu PAK format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 atau masih dalam bentuk lembar HPAK. Nah, jika masih dalam bentuk lembar HPAK, nanti Bapak Ibu silakan pilih HPAK. Kemudian ada PAK format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Nah, ini nanti jika Bapak Ibu saat ini masih di format nomor 84, nanti Bapak Ibu silakan pilih nomor 84. Baik, kita coba salah satu. Izin menjelaskan juga, jika Bapak Ibu sebelumnya telah menginputkan data PAK terakhir Bapak Ibu ke dalam SIMPAK atau EPAK pada jenjang fungsional sebelumnya, ini Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk menginput kembali secara manual dan tidak perlu lepot-lepot mengetikkan nomor nilai PAK-nya, nilai angka kreditnya. Namun cukup identitas-identitas yang kosong saja nanti yang akan diinputkan. Sebaliknya, jika Bapak Ibu belum ada atau belum menginput
angka kreditnya di aplikasi EPAK atau SIMPAK itu nanti diarahkan untuk memilih terlebih dahulu, sehingga sistem paham bahwa kondisi Bapak Ibu sedang berada di PAK yang mana, apakah yang permetaan RP nomor 16 tahun 2009 atau masih dalam bentuk lembar HAPAK atau masih dalam bentuk format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Nah, kemudian nanti contohnya saya menggunakan yang Kemenpan nomor 16 tahun 2009. Nanti inputannya ada beberapa yang harus diinputkan oleh Bapak Ibu, cuman ada juga yang sudah langsung terisi. Dapatnya dari mana? Yang sudah langsung terisi, dapatnya dari data si ASN. Sehingga Bapak Ibu terkait dengan data-data yang ada di CASN, Bapak Ibu tidak perlu menginputkan kembali dan menjauhkan dari kesalahan penginputan, sehingga nantinya akan lebih lama ketika proses selanjutnya. Kemudian di sini ada nama ini saya damikan XXX, lalu ada NIP, kemudian ada tempat tanggal lahir, lalu ada nomor PAK terakhir. Nah, nomor PAK terakhir ini merupakan nomor PAK yang dimiliki Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah melakukannya atau sudah ada di SIMPAK atau EPAK, itu nanti otomatis terisi. Jika kosong, silakan mengisi secara manual. Kemudian ada nomor seri karpet. Nomor seri karpet ini kami ambil dari isi ASN. Jika kosong silakan diisi manual. Nah, untuk yang tidak kosong, kami berarti memiliki datanya dari BKN, seperti itu. Kemudian ada masa penilaian. Masa penilaian ini ada dua, yaitu masa penilaian mulai dan masa penilaian selesai. Di mana masa penilaian mulai adalah masa penilaian selesai pada PAK terakhir ditambah 1 hari. Itu adalah masa penilaian mulai. Jadi masa penilaian selesai pada PAK terakhir terus ditambah 1 hari. Itu adalah masa penilaian mulai pada ini. Kemudian ada masa penilaian selesai. Masa penilaian selesai ini secara sistem langsung defaultnya adalah 2022 Desember tanggal 31. Seperti itu. Kemudian pada poin 7 ada pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya. Ini tidak perlu mengisi karena otomatis ada jenjang dan jurusan. Jenjangnya ini kebetulan adalah S1, kemudian jurusannya pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Lalu yang ke-8, pangkat jenjang ruang dan TMT. Ini otomatis kami ambil dari CASN. Kemudian ada jabatan dan TMT-nya. Ini jabatannya kebetulan ada guru madya dan TMT-nya. Kemudian masa kerja golongan, ada lama dan baru. Ini sudah otomatis terisi, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisinya secara manual. Kemudian ada jenis guru dan tugas guru. Untuk jenis guru dan tugas guru, ini untuk guru. Kalau pengawas, ada jenis pengawas dan tugas pengawas. Untuk pilihannya nanti menyesuaikan, jika guru ada guru kelas, guru mapel, guru konseling. Jika pengawas juga ada bidangnya, bidang tertentu, dan tugas pengawas juga bisa dipilih di situ. Lalu di sini ada alamat. Jika pada guru itu sekolah, jika pada pengawas itu ada unit kerja. Unit kerja Bapak Ibu silakan diisi. Kemudian pada provinsi, kabupaten, kecamatan, jalan, itu Bapak Ibu isi sesuai dengan alamat unit kerja Bapak Ibu. Jika dalam hal ini
guru adalah sekolah, seperti itu. Lalu yang kedua dari alamat itu ada alamat rumah. Alamat rumah ini Bapak Ibu bisa isi, namun harap jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Kemudian nomor WhatsApp aktif. Ini tidak kalah pentingnya, nomor WhatsApp aktif ini nanti sangat vital untuk digunakan ketika ada terjadi sesuatu atau kendala atau dalam proses verbalnya ada hambatan, sehingga nanti Bapak Ibu akan dikontaknya melalui nomor WhatsApp tersebut. Kemudian setelah itu ada penetapan angka kredit. Nah, penetapan angka kredit ini nanti bisa disesuaikan berdasarkan angka kredit Bapak Ibu pada pak terakhir. Ingat Bapak Ibu, ini inputan adalah inputan dari pak terakhirnya, seperti itu. Mulai dari, ini contohnya guru, mulai dari pendidikan sekolah, pelatihan prajabatan, lalu ada pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, lalu ada proses pembelajaran, proses bimbingan, tugas lainnya. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kemudian itu untuk unsur utama. Kemudian ada unsur penunjang Bapak Ibu. Di unsur penunjang ini ada ijazah yang tidak sesuai, kemudian pendukung tugas guru, lalu memperoleh penghargaan. Ini nanti bisa diinputkan dalam angka kreditnya. Otomatis nanti akan terisi Bapak Ibu. Jadi nanti akan otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian pada bagian terakhir dari form ini yaitu ada baris lampiran dokumen, di mana lampiran dokumen ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah lampiran pak terakhirnya. Nah Bapak Ibu kan telah menginputkan nomor-nomor nilai-nilai angka kreditnya. Nah itu berdasarkan pak terakhirnya Bapak Ibu yang diuploadkan di sini, sehingga nomor pak itu bisa jadi acuan untuk validasi dari tim verifikator nantinya. Kemudian untuk formatnya Bapak Ibu itu wajib PDF, lalu maksimalnya adalah 2 MB. Kemudian di dokumen selanjutnya ada fakta integritas. Fakta integritas ini bertipe PDF juga, kemudian maksimal 2 MB. Nah ini Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada tombol unduh template, sehingga Bapak Ibu tidak usah menerka-menerka terkait dengan nanti formatnya akan seperti apa. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja formatnya. Bisa buka untuk ini. Baik, terlihat ya Bapak Ibu, nanti bisa diisi sesuai jenjang jenjang jabatan Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti dilihat ada tanda tangan asli dan asli, kemudian ada materai juga. Nah Bapak Ibu nanti bisa mendownload, kemudian menempelkan materai lalu ditandatangani. Itu. Kemudian di sini yang terakhir, Bapak Ibu bisa mensubmit ke direktorat. Setelah disubmit, Bapak Ibu tinggal menunggu menunggu status selanjutnya. Jadi Bapak Ibu silakan memeriksa secara berkala status pada website Simpakin ini.
Ingat Bapak Ibu, pastikan semua inputan itu tidak ada yang kosong Bapak Ibu. Kemudian misal Bapak Ibu ternyata sudah terlanjur mengisi apa yang dilakukan jika ingin merubah, ternyata ada yang salah, maka Bapak Ibu bisa klik batalkan saja. Ingat, batalkan ini selama belum diverifikasi oleh direktorat, ini masih dapat dibatalkan. Cuman kalau sudah diverifikasi oleh direktorat, nanti harus menghubungi direktorat karena sudah diperiksa oleh direktorat. Klik saja batalkan. Nanti Bapak Ibu akan mengarah halaman yang seperti di layar, yaitu hanya ada satu tombol saja. Tadi kan kita melihat ada status, keterangan jenis paknya apa yang diajukan, lalu ada tombol isi dan batalkan. Kemudian coba kita klik isi pengajuan untuk merubahnya. Nah, ini bisa klik hafal, lalu kita klik pilih, kemudian sudah ya, mohon maaf agar koneksi lebih stabil. Kemudian pilih jenis pak lainnya. Tadi kita sudah memilih format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana sih bentuknya yang hapak itu. Kemudian kita klik pilih. Kemudian nanti akan muncul informasi yang sama kalau untuk keterangan perorangannya. Cuman akan berbeda hanya pada penetapan angka kreditnya. Penetapan angka kredit pada HAPAK ini ada sedikit perbedaan, jadi sedikit perbedaan, yaitu pada poin adanya diklat prajabatan. Kalau misalnya di paknya guru itu ada pelatihan prajabatan, lalu ada pembelajaran atau pembimbingan, ini jadi satu poin. Kemudian ada tugas tertentu, lalu ada poin PKB, yaitu ada breakdown-nya, ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Itu. Kemudian ada unsur penunjang. Kemudian unsur penunjang ini terbagi menjadi 3: mendukung tugas guru, lalu memperoleh penghargaan. Nah, kemudian ada lampiran pak terakhirnya. Nah, lampiran pak terakhir ini sama seperti pada aplikasi pada format yang nomor 16, Kemenpan nomor 16 tahun 2009 itu sama. Namun yang perlu digarisbawahi itu sama dalam artian format dan maksimalnya. Cuman maksudnya tipe file dan maksimalnya. Cuman untuk yang diupload tetap adalah hapaknya. Hapak ya Bapak Ibu, hapaknya. Kemudian ada fakta integritas. Fakta integritas ini sama seperti pada pak yang lain. Jadi ada unduh template, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian coba kita berlanjut ke jenis pak lainnya, yaitu ada pak format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Ini pada guru ya. Kita coba pilih klik. Nah, lalu di sini ada
Rudi, format isian suaranya yang agak terputus. sama untuk keterangan perorangan ada penetapan angka kreditnya. Di sini pendidikan ini di breakdown, ya? Agak terputus-putus Oh Mas. ya, tadi. agak terputus-putus ya. Sudah kembali normal Mas. Tes. Ya, sudah kembali normal Mas. Silakan. Oke, lanjutkan. baik. Kami ulangi. Pada penetapan angka kredit untuk format nomor 84 tahun 1993 ini, pada unsur utama ada pendidikan, proses belajar atau praktik bimbingan dan konseling, ada pengembangan profesi. Kemudian pada poin pendidikan pada unsur utama itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah, ada diklat kedinasan, serta memperoleh STTPL. Itu pada unsur utama. Untuk unsur penunjang ini hanya satu, yaitu proses belajar mengajar atau bimbingan. Ini Bapak Ibu silakan isi. Nanti secara otomatis sistem akan mengubah atau menyesuaikan dari PAK Bapak Ibu jika masih dalam bentuk HPAK atau PAK nomor 84 tahun 1993 itu kami sesuaikan, kami ubah menjadi PAK format nomor 16 tahun 2009. Setelah semuanya menjadi PAK nomor tahun 2009, nanti akan kami TTE-kan seperti itu. Setelah itu nanti disubmit, itu akan otomatis terubah secara otomatis tanpa Bapak Ibu harus mengubah secara manual ke PAK nomor 16 tahun 2009. Begitu untuk PAK nomor 84 tahun 1993. Itu untuk guru. Izin lanjut untuk pengawas, info dari BKN sepertinya sudah. Coba saya loginkan. Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan terkait dengan penyesuaian PAK konvensional ke PAK integrasi. Ya, Mas Rudi izin sembari menunggu, mungkin saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu tamu hadirin di webinar ini, bisa mengisi tautan daftar hadir yang sudah tercantum pada kolom komentar. Kemudian Bapak Ibu juga boleh mengikuti Direktorat KSPSTK di platform sosial media kami, di Instagram, Twitter, TikTok, website, dan nomor helpdesk juga sudah tercantum. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Mas Rudi, apakah sudah bisa dilanjutkan?
Oke, mohon maaf terkait dengan yang pengawas ini ternyata masih problem di data PKE-nya. Boleh mungkin langsung terkait itu bisa langsung tanya jawab. Mungkin sembari tanya jawab nanti kita bisa mendemokan jika sudah PKE-nya sudah kembali normal seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Rudi untuk penjelasan materinya mengenai aplikasi Simpakin dengan sangat baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon kepada operator agar dapat menampilkan pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Ya, baik, sudah masuk di sini. Dari Anonymous Attendance ya, saya sudah mengajukan PAK. Hasilnya nilainya kurang 26 poin, baru mencapai 674. Untuk keempat C harus 700. Jika diintegrasikan ke PAK yang baru nanti, berapakah kekurangan nilai saya untuk naik ke 4C? Mungkin ini bisa dijawab sembari menunggu Mas Rudi. Ya, silakan Mas Rudi. Oke, mungkin Bapak Ibu panelis yang sudah hadir di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, apabila bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di layar, dipersilahkan untuk langsung on mic. Ya. Sembari kita menunggu jawaban dari Mas Rudi, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan secara live. Apakah sudah ada yang masuk ke link panelis untuk mengajukan pertanyaan secara langsung? Baik. Kita tunggu dulu untuk Mas Rudi, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di webinar ini? Ya, mohon maaf jadi ulang terkait dengan pertanyaan tadi ya. Oh ini ya, yang udah ada di layar ya. Ya, silakan ditampilkan kembali operator. Baik, pertanyaan pertama tadi sudah saya bacakan Bapak. Jadi apabila kurang 26 poin untuk mencapai 4C, apakah nanti di saat PAK diintegrasikan, berapa kekurangan nilainya untuk naik ke jenjang ke golongan 4C begitu? Ya baik, sebetulnya ini mungkin ke direktorat mungkin lebih paham ya terkait itu, karena dari sistem sendiri nanti hanya membaca dari part terakhirnya, sehingga pada sistem itu tidak melakukan penilaian, namun hanya menyesuaikan dari part terakhir ke part terakhir, yaitu yang masih berupa konvensional ke part integrasi. Nah, terkait dengan angka kreditnya, mungkin ini mungkin bisa minta bantuan dari direktorat untuk menjelaskan terkait hal ini. Silakan. Ya, baik. Izin Ibu Ulfa Mahmuda, mungkin sebagai Ketua Tim Kerja Regulasi dan Tata Kelola, berkenan untuk menjawab pertanyaan di layar. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Nang Aca, Mas Rudi. Prinsipnya gitu ya, tadi sudah disampaikan Mas Rudi bahwa yang kita lakukan saat ini adalah proses penyesuaian angka kredit dari konvensional ke angka kredit integrasi. Jadi yang kita lakukan adalah penyesuaian yang sudah ada. PAK terakhir gitu ya, gampangnya PAK terakhir. Nah, nanti proses nilainya kurang lebihnya berapa nanti di dalam sistem akan diolah Bapak dan Ibu sesuai dengan persyaratan per golongan, per jenjang gitu. Saya sendiri secara teknis tidak memahami naik 4C itu jumlahnya berapa, tetapi dalam prinsip penyesuaian PAK integrasi, silakan Bapak Ibu menggunakan PAK terakhir. Nanti proses nilainya lebih atau kurang itu ada di dalam sistem.
Demikian yang Aca, mungkin Iya. dari panelis lain silakan ingin menambahkan. Ibu Garti, mangga Ibu. Ya. Kepada Ibu Garti dipersilakan, Ibu Garti sudah raise hand di sini. Mungkin izin mau membantu menjawab. Oke. Silakan Ibu Garti, ya. Udah open mic ya? Udah. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Ibu tapi agak kecil ya suaranya ya. Sekarang udah Sudah. jelas. Sudah jelas Ibu. Ya, makasih. Menambahkan apa yang sudah disampaikan Mbak Ulfa, Mbak Aca, tadi itu kan kurang ya, ada kekurangan. Untuk 4C itu syarat minimalnya 700. Jadi nggak ada masalah, nanti dari hasil penilaian terakhir itu yang akan dilakukan proses penyesuaian ya menjadi pak integrasi. Nah, nanti di bagian bawah akan ada simpulan, bukan sudah memenuhi ya, tapi belum memenuhi. Nah, untuk selanjutnya, angka kredit yang berapa tadi, Mbak Aca? Untuk ke 4C, Bu, 674. Dari yang diperoleh terakhir itu 674 ya? Ya, betul. Nah, 674 itu tinggal ditambahkan hasil penilaian kinerja tahun 2023. Nah, penilaian 2023 itu kan sudah menggunakan dasar konversi angka kredit yang diperoleh dari penilaian kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Nah, untuk Madya itu per tahunnya sebenarnya 37,5. Nah, apakah kalau tadi kekurangannya jadi berapa, Mbak Aca? Kekurangannya sekitar 26 poin, Ibu. Nah, jika predikat penilaian dari atasan langsung itu di tahun 2023 itu baik, artinya 37,5 itu sudah cukup ya, bahkan lebih untuk keperluan naik ke 4C dengan angka kredit kumulatif sebanyak 700. Tapi tentunya nanti ditunggu dulu hasil dari penilaian kinerja tahun 2023 itu seperti apa, baru nanti sesuai dengan kewenangannya akan dilakukan penambahan ya nilai angka kredit yang sebelumnya yang sudah diformat dalam pak integrasi, baru kemudian ditambahkan dari predikat penilaian kinerja di tahun 2023. Semoga Ibu mendapat nilai minimal baik ya Bu ya. Ibu apa Bapak ini emosi? Oke, gitu Mbak Aca. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Garti untuk telah membantu kami untuk menjawab pertanyaan yang ada pada di layar. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan kedua, operator bisa di next. Ya, pertanyaan kedua datang dari Ibu Mariati SPD MPD. Saya pengawas di Klaten sejak Oktober 2022 dengan pangkat 4B. PAK 4C guru saya terima di Mei 2023, tapi kemarin mau usul KP saya tidak diizinkan karena sudah pindah JF menjadi pengawas. Bagaimana saya harus mengisi simpakin nantinya? Ya, silakan mungkin Mas Rudi bisa menjawab pertanyaan berikut. Nanti akan ditambahkan oleh tim dari Direktorat. Silakan Mas Rudi. Ya, di sini sudah panelis sudah ada yang mengangkat tangan yaitu Ibu Anita dari Setjen GTK. Kepada Ibu Anita dipersilakan untuk menjawab Ibu. Halo Ibu Anita. Iya, Assalamualaikum Mbak Vira, apa kabar? Waalaikumsalam, luar biasa Ibu. Bagaimana Iya. Terima kasih ini ya sudah dipersilakan untuk menambah ya atas pertanyaan yang tadi ya. Jadi pertanyaan saya pengawas di Klaten sejak Oktober 2002 dengan pangkat 4B PAK 4C. Guru saya terima PAK 4C sebagai guru ya, diterima di Mei 2023, tapi kemarin mau usul KP tidak diizinkan karena pindah JF pengawas. Bagaimana saya harus mengisi simpakin? Nah, Ibu Mariati SPD ini, apakah dia posisinya sudah menjadi pengawas? Kalau begini, karena saya sudah pindah pengawas, artinya jabatan sekarang adalah jabatan pengawas ya. Nah, artinya ketika dia
menjadi pengawas, otomatis ini memiliki PAK pengawas gitu. Nah, PAK pengawas ini diterbitkan lebih dahulu supaya nanti sinkron dengan MySAPK. Jadi Bu Mariati perlu mengecek di biodata di MySAPK. Setiap ASN kan memiliki biodata yang disimpan di SI ASN yang berasal dari MySAPK. Ibu benerin dulu, cek dulu di MySAPK apakah benar itu sebagai pengawas dan upload SK pengawasnya. Kemudian di situ juga otomatis Ibu kalau sudah benar pengawas nanti di sini mengupload, yang diupload adalah dokumen PAK terakhir yaitu PAK untuk pengawas gitu. Jadi pejabat yang berwenang menetapkan dulu PAK pengawasnya. Nah, ketentuan mengenai perubahan PAK pengawas itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, nanti bisa kalau diterbitkan di bulan Juli itu bisa mengikuti dengan Perban nomor 3 tahun 2023 di mana PAK pengawas karena perpindahan dari guru itu sama dengan angka kredit terakhir di guru, seperti itu, minta ditetapkan aja dan ini mudah supaya sinkron antara yang diupload adalah PAK pengawas yang terakhir, seperti itu. Itu saja sih tugasnya. Nah, tadi nambahin sedikit atas pertanyaan yang nomor 1 yang menanyakan bagaimana angka kredit saya ketika nanti kurang 26 poin. Apakah nanti mungkin kurang 26 poin juga atau tidak? Nah, saat ini kita mengacu sudah dengan Perban 3 tahun 2023 di mana golongan 4C, pangkat 4C itu membutuhkan 300 angka kredit, seperti itu. Hanya 300 angka kredit gitu. Nanti bisa dicek kembali Bapak Ibu semua di Perban 3 tahun 2023 di lampiran bahwa setiap golongan itu memiliki target ya, setiap jenjang dan pangkat itu memiliki target. Nah, target 1 tahun di golongan ahli madya itu 150. Nah, sehingga kalau nanti dia ke 4C itu butuh 300 gitu. Nah, jadi tinggal hasil dari angka kredit yang akan dikeluarkan dari Simpakin ini dengan bagaimana angka kredit yang target tadi. Tapi satu prinsipnya bahwa dengan adanya penyesuaian angka kredit ini tidak mengurangi sama sekali angka kredit yang Bapak Ibu miliki, tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi ini prinsipnya sama sebenarnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Anita untuk jawabannya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan secara live. Di sini sudah ada Ibu Karmi dari MAN 1 Bungo. Ya, kepada Ibu dipersilahkan pertanyaannya, Ibu. Halo Ibu Karmi. Ya, selamat siang Ibu. Langsung saja Ibu ke pertanyaannya. Ya, mungkin mic-nya masih dimatikan Ibu. Baik. Mungkin kita bisa coba ke penanya selanjutnya, Bapak Ibu, sembari menunggu Ibu Karmi untuk menyalakan mic-nya. Di sini sudah ada Bapak Susilo SPD ya. Mungkin bisa ditunjukkan di layar, operator. Ya, Bapak Susilo. Halo, selamat sore Bapak Susilo. Langsung saya Bapak ke pertanyaannya. Baik, kita masih menunggu. Di sini juga sudah ada Ibu Nani Sulistiawati. Ibu Nani Sulistiawati, apakah ingin? Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mau bertanya, saya 4
itu baru 1 Oktober 2021. Untuk nilai PAK terakhir ke 4B itu 791 lebih koma sekian. Apakah nanti kalau mau naik pangkat yang terbaru, regulasi baru itu, apakah juga harus dalam PKG itu harus ada pengembangan diri, lalu ada karya ilmiah, dan satunya lagi tadi apa ya, lupa. Itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Nani untuk pertanyaannya. Mas Rudi, apakah berkenan untuk menjawab pertanyaan Ibu Nani? Ya, baik, mungkin atau Bapak Ibu dari tim panelis Dirjen GTK, apakah dapat menjawab pertanyaan Ibu Nani yang baru saja diberikan? Mbak Fira, boleh jawab? Ya, silakan Ibu Anita. Baik, Bu Nani, ini pertanyaannya hampir sama tadi yang pernah saya sampaikan tadi ya. Jawabannya adalah hampir sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Jadi bagaimana kenaikan angka kredit nanti, bagaimana kenaikan pangkat Ibu ya nanti ya ketika sudah integrasi ini. Jadi Ibu harus yang pertama diintegrasikan dulu angka kreditnya. Tapi Ibu saya tanya, apakah tahun ini melakukan kenaikan pangkat atau jenjang nggak, Bu? Belum. Yang terakhir kemarin tahun Oktober 2021 baru 4B. Oh ya udah, berarti Ibu sudah nanti langsung aja PAK terakhirnya Ibu nanti proses masuk ke Simpakin seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Pak Rudi tadi sudah menyampaikan bagaimana cara masuk ke Simpakin untuk memasukkan upload PAK terakhir dan juga yang sudah dilegalisir tadi sama fakta integritas itu tinggal diupload aja Bu, nanti keluar integrasi gitu, keluar angka kredit integrasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu 4B ke atas adalah di tempat kami ya Bu ya. Nah setelah itu nanti baru kita tunggu seri barunya nanti adalah nanti kita tetapkan di dalam Juknis Bu. Nah yang saat ini kita sudah proses untuk Permenpan yang baru sehingga yang mengikuti Permen nomor 3 tahun 2023. Sebenarnya udah jelas di situ bagaimana cara memperoleh angka kredit di dalam Permen 3 tahun 2023 di mana pengembangan diri karya inovatif dan ilmiah sebagaimana itu tidak diwajibkan lagi, tidak menjadi bagian angka kredit lagi tuh Bu, tapi menjadi bagian untuk peningkatan kompetensi seperti itu. Seperti Permenpan nomor 1 tahun 2023 bahwa setiap jabatan fungsional wajib melakukan pengembangan kompetensi, tapi untuk yang fikih seperti itu tidak menjadi bagian dari persyaratan untuk naik jenjang. Nah, itu Ibu ada di Permen 3 tahun 2023 dan Permenpan 1 tahun 2023. Seperti itu, Bu. Yang penting Ibu sekarang integrasi dulu ya, Bu ya. Ya, siap. Dan satu lagi Ibu, mungkin untuk kan kita sekarang baru disarankan untuk mengikuti pelatihan mandiri pada PMM. Apakah nanti akan terkolaborasi untuk pengembangan dirinya? Terima kasih. Ya, silakan Ibu Anita untuk menjawab. Mungkin saya tambahkan ya Mbak Ca. Oh ya, boleh, silakan Ibu Budi. Ya, jadi Bu Nani, seperti yang sudah disampaikan Ibu Adita, jadi untuk pengembangan kompetensi itu tidak lagi menjadi kewajiban dan dihitung angka kreditnya untuk kenaikan pangkat, gitu Bu ya. Tapi kan sebagai PNS itu ada di Undang-Undang ASN, juga ada di PP tentang manajemen PNS. Kalau PNS itu punya kewajiban melakukan pengembangan kompetensi paling tidak 20 jam per tahun gitu ya Bu ya. Nah itu kan kewajibannya harus dilakukan gitu Bu. Nah terkait dengan diklat yang diberikan melalui PMM itu sebenarnya hanya untuk aktualisasi diri saja Bu. Karena kan ketika Ibu mengikuti diklat kan kompetensi Ibu meningkat Bapak Ibu ya Bu ya. Nah itu sangat berguna untuk melaksanakan tugas dan juga ini Bu
untuk kenaikan pangkat sekaligus jenjang itu kan nanti akan diuji kompetensinya Bu ya. Mungkin itu nanti akan membantu Bapak Ibu pejabat fungsional ketika kompetensi makin kuat, tentunya nanti akan mudah ketika mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan pangkat dan jenjang. Itu sih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu panelis. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu panelis untuk jawabannya. Begitu juga dengan Ibu Nani untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung beranjak ke pertanyaan secara Q&A yang bisa ditampilkan oleh operator di layar. Ya, di sini sudah ada pertanyaan mengenai aplikasi Simpakin ya. Kepada Mas Rudi, apakah kita yang akan input PAK sendiri di Simpakin, apakah password akun Simpakin bisa dirubah? Silakan Mas Rudi, mungkin bisa penerangannya. Baik, untuk ini nanti bisa dimungkinkan untuk ubah passwordnya juga ya, Bapak Ibu, terkait dengan username passwordnya seperti itu. Namun default untuk pertama kali untuk Bapak Ibu login adalah tanggal lahir Bapak Ibu, yaitu tahun, bulan, tanggal. Tentunya password itu nanti adalah password defaultnya ketika pertama kali Bapak Ibu. Nanti bisa mengubahnya seperti itu. Iya, baik Mas Rudi, saya izin meluruskan sedikit ini. Passwordnya kan terkadang kalau tanggal ulang tahun itu misalkan 1608, kemudian tahunnya apakah hanya 2 digit terakhir atau 4-4-nya Mas Rudi? Gimana Mbak? Ya, untuk password defaultnya itu kan berbentuk ulang tahun Bapak Ibunya ya. Kemudian itu betul. untuk tahunnya 2 digit terakhirnya saja atau 4-4-nya Mas Rudi? 4-4-nya. Ya, berarti tahunnya misalkan 1980 jadi 1980 ya Mas Rudi ya. Betul. Oke, bisa dilanjutkan operator, mungkin ada pertanyaan selanjutnya terkait aplikasi Simpakin. Ya, kemudian saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua tamu hadirin webinar ini, apabila ingin bertanya secara live, harap menekan tombol raise hand, kemudian setelah dipromot menjadi panelis, harap menyalakan mic dan juga kamera agar bisa kami panggil untuk menjawab, untuk memberikan pertanyaan secara live. Baik, di sini sudah ada Ibu Eko Sri Herawati. Ibu Eko Sri Herawati, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Eko, apabila menggunakan 2 device satunya lagi harap di-mute terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah saya waktu ngusul kenaikan pangkat itu masih guru. Saya ngusul dari 3D ke 4A. Namun dalam perjalanannya saya diangkat jadi pengawas pada Maret 2023. Nah, setelah itu terkendala dengan aturan yang baru harus melaksanakan, harus punya sertifikat uji kom. Nah, terus bagaimana kelanjutannya dengan kenaikan pangkat saya gini? Nilai PAK saya 534. Begitu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eko Sri. Mungkin ini pertanyaan lebih ke Bapak Ibu Direktorat sepertinya ya. Apakah sekiranya di sini Bapak Ibu panelis ada yang bisa membantu menjawab? Di sini sudah ada Ibu Garti yang sudah on mic. Kepada Ibu Garti, perkenan untuk menjawab. Ya, Silakan. ya. Sudah open Ibu. Udah open ya. Oke. Ya. Begini, Mbak Aca. Tadi Ibu siapa namanya? Maaf. Ibu Eko Sri Herawati, Ibu. Baik, Ibu Eko. Begini Ibu, karena peraturan yang baru itu kan sudah mensyaratkan kalau naik pangkat sekaligus naik jenjang gitu ya Bu ya, naik jenjang jabatan itu harus uji kom gitu ya. Ya jadi nanti ikut uji kom dulu Bu. Nanti bisa dibantu ya Mas Catur atau Mbak Ulfa ya, ada jadwal uji kom terdekat nggak di tahun ini? Masih ada nggak itu? Itu yang nanti perlu
dipastikan penjadwalannya kapan ya. Kemudian jika Ibu lulus ya, jadi PAK itu kan sudah tidak ada masalah sebenarnya ya, untuk kecukupan angka kreditnya sudah. Nah, tapi dua-dua ini tetap harus Ibu lakukan ya. Integrasi PAK itu tetap ajukan aja Bu, karena itu kan proses untuk penyesuaian menuju konversi nantinya Bu. Jadi ini ada transisi dari PAK konvensional ke PAK integrasi, selanjutnya nanti dari PAK integrasi akan memunculkan yang disebut PAK konversi ya, karena nantinya kan untuk 2023 itu ada penilaian kinerja yang berdasarkan hasil penilaian atasan langsung terhadap predikat nanti ada predikat penilaian kinerjanya. Nah, dari hasil predikat ini yang akan dikonversi menjadi angka kredit begitu Ibu. Jadi Ibu lakukan terlebih dahulu uji komnya. Nah, kapan uji komnya? Nanti bisa dibantu Mbak Aca. Ada jadwal nggak ya tahun ini ya? Ya, mungkin itu harus dipastikan kembali kepada tim regulasi, Bu. Coba ditanyakan. Izin Bu Garti. Iya, monggo. Ya, jadi Bu Eko, untuk jadwal tahun ini sepertinya sudah tidak lagi, tapi ketika ada uji kompetensi nanti kami akan menginformasikannya ke dinas Ibu, seperti itu. Karena kita mengagendakan 2 kali untuk uji kompetensi dalam setahun, gitu Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jadwalnya kapan Mbak? Ada ancar-ancar nggak? Setahun itu? Tahun depan Bu Garti. Bulan. Karena tahun ini sudah dilakukan. Berarti Belum uji komnya Belum nanti tahu. Bu ya, saya Bu ya. Ya, nanti akan diinformasikan. Nanti kami akan menyurati Dinas Pendidikan Bapak Ibu, seperti itu. Ketika kami akan melakukan uji kompetensi ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eko. Baik, terima kasih Ibu Pudi dan Ibu Garti untuk membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Eko Sri Herawati. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Rahmatiah Tia. Kepada Ibu Rahmatiah. Mbak, apakah bisa saya demokan terkait dengan yang pengawas agar memberi gambaran kepada Bapak Ibu selaku pengawas? Walaupun sebetulnya masih maintenance untuk yang PKN, cuman saya menampilkan formnya akan seperti apa nantinya sehingga Bapak Ibu punya gambaran. Ya, oke. Kepada Ibu Rahmatiah Tia diharap menunggu sebentar Ibu untuk Mas Rudi agar bisa menampilkan paparannya. Baik, silakan Mas Rudi. Baik, terlihat ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ternyata sedang terjadi kendala terkait dengan data CASN dari info dari PKN. Saya tetap memaksakan untuk bisa menampilkan bagaimana form yang akan diisi Bapak Ibu selaku pengawas nantinya. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang jabatan fungsionalnya adalah pengawas sekolah, di sini akan diarahkan pada halaman pilihan PAK. Jenis PAK-nya ada 3, yaitu yang pertama ada PAK pengawas sekolah, kemudian ada HPAK, kemudian ada pengawas sekolah dengan PAK terakhir sebagai guru. Jadi jika PAK terakhirnya sebagai guru, nanti silakan pilih yang bagian PAK pengawas sekolah dengan PAK terakhir sebagai guru. Coba kita yang pertama ya. Yang pertama ini ada PAK pengawas. PAK pengawas formnya hampir sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu ada NIP, nama NIP ini masih kosong ya karena saat ini masih tidak terhubung ke data PKN. Kemudian ada nomor PAK terakhir, lalu nomor seri karpet, jabatan, golongan, dan TMT-nya. Kemudian ada jenis pengawas. Nah, jenis pengawas ini nanti Bapak Ibu
kalau kita tadi menjelaskan terkait dengan jenis guru, itu ada pilihannya ya. Tentu berbeda dengan jenis pengawas yang seperti Bapak Ibu ketahui. Nanti ada pengawas TK, RA, SD, sampai madrasah. Nah, ini juga terkait dengan tugas pengawas, ini akan mereferensi dari jenis pengawas yang dipilihnya. Jika TK, pengawas TK, jika yang lainnya, misal pengawas mata pelajaran, nanti juga akan muncul pengawas mata pelajaran dari masing-masing. Kemudian pada unit kerja juga sama, hanya membedakan pada jenis dan tugasnya. Nah, untuk pengawas nanti silakan Bapak Ibu inputkan. Ada pendidikan, ada unsur utama pendidikan. Jika unsur utama itu tidak dapat paknya Bapak Ibu, kosongkan saja, lanjut pada pendidikan. Kemudian ada pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar. Kemudian ada mengikuti pelatihan dan seterusnya, ada pengembangan profesi. Nah, itu untuk unsur utama. Kemudian ada unsur penunjang. Unsur penunjang itu ada ijazah yang tidak sesuai. Kemudian ada pendukung tugas kepengawasan, lalu ada memperoleh penghargaan. Kemudian yang terakhir ada lampiran pak terakhir. Lalu ada fakta integritas tidak ketinggalan. Seperti itu. Nanti untuk template dan lalu diupload. Kemudian disubmit, seperti itu. Karena ini masih kosong ya, ini tidak ada, kan harusnya terisi otomatis ya, karena mengambil data dari PKN. Namun sebagai gambaran sehingga nantinya Bapak Ibu tidak ngeblank ketika mengisi, jadi saya paksakan untuk menampilkan. Kemudian setelah pengawas sekolah, kita beralih ke hapaknya pengawas sekolah. Hapaknya pengawas sekolah ini berbeda pada pembagian pada tiap unsur. Dari unsur penunjang ada pendidikan sekolah, kemudian ada diklat fungsional calon pengawas, lalu ada diklat fungsional kepengawasan, kemudian ada pengawasan akademik dan manajerial, lalu ada pengembangan profesi. Kemudian dari situ nanti diperoleh akumulasi. Lalu di unsur penunjang ada ijazah yang tidak sesuai, kemudian ada penunggu tugas kepengawasan, lalu ada memperoleh penghargaan. Kemudian pada bagian yang paling bawah yaitu ada lampiran pak terakhir. Lampiran pak terakhir ini sama seperti jenis pak sebelumnya. Silakan Bapak Ibu melampirkan hapaknya yang karena masih dalam bentuk hapak. Kemudian fakta integritas ini tidak ketinggalan juga ya. Silakan. Nah, silakan Bapak Ibu menginputkan. Karena ini inputannya otomatis tersimpan, nanti Bapak Ibu ketika logout kembali lagi nanti otomatis sudah terisi dari sesi pengisian sebelumnya. Itu untuk hapak. Kemudian kita berlanjut ke yang ketiga yaitu pengawas sekolah dengan pak terakhir sebagai guru. Kondisi ini jadi ketika Bapak Ibu pak terakhirnya adalah guru, kemudian ingin melampirkan paknya karena saat ini adalah sebagai pengawas. Nah, Bapak Ibu harus memilih poin pada pak pengawas dengan pak terakhirnya adalah sebagai guru. Pada form ini Bapak Ibu tidak banyak inputan ya, karena semua terakumulasi nanti pada total di bawah. Cuman Bapak Ibu nanti cukup mengisikan pada unsur utamanya saja. Unsur utamanya nanti Bapak Ibu bisa mengisinya. Nanti otomatis pada bagian bawah ini akan tertotal. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pengisian pak terakhirnya sebagai guru.
Sehingga nantinya Bapak Ibu tidak perlu menginputkan angka kredit yang lain karena cukup mengisikan pada unsur utamanya saja. Sedang yang lain nanti akan otomatis terisi. Untuk yang di atasnya itu sama, ini mohon maaf masih kosong. Saya ulangi, ini masih ada kendala dari sisi PKN-nya. Baik, begitu terkait dengan pengisian form pada jabatan fungsional pengawas. Baik, terima kasih Mas Rudi. Kembalikan ke moderator. Ya, sebelum berhenti share screen, di sini banyak yang menanyakan Mas Rudi, untuk passwordnya itu seperti apa yang dari defaultnya, karena masih banyak yang salah. Mungkin bisa dicontohkan Mas Rudi, izin untuk penulisan passwordnya seperti apa? Jadi langsung terisi ya pada lamanya, pada form loginnya yaitu NIP. Kemudian passwordnya yaitu tanggal lahir Bapak Ibu, formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Seperti itu. Baik, izin memastikan kembali Mas Rudi, untuk Bapak Ibu mungkin bisa disimak kembali. Untuk username-nya akan berbentuk dalam NIP, jadi angka NIP Bapak, Ibu, kemudian passwordnya, formatnya tanggal lahir yang diawali dengan 4 digit tahun lahir, kemudian 2 digit bulan lahir, kemudian digit hari lahir, begitu ya Mas Rudi ya? Iya, begitu Mbak. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Rudi. Boleh sedikit menambahkan Mbak Ya. Aca dan Mas Rudi. Silahkan Pak Zainal. Itu untuk password bisa diambil 8 digit paling depan dari NIP Bapak Ibu. 8 digit paling depan dari NIP Bapak Ibu. Itu di copy dan dipastikan di situ sudah pasti benar. Gitu. Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Zainal untuk pencerahannya. Ya Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan terkait Simpaki, nanti juga bisa ditanyakan kepada helpdesk maupun sosial media yang sudah tercantum di kolom chat kami ya Bapak Ibu ya. Oke. Mas Rudi, apakah sudah selesai untuk pemaparannya? Ya, sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Kita bisa kembali lagi tadi ke Ibu Rahmatiah Tia ya, yang ingin bertanya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini hanya berupa penegasan. Karena saya sebenarnya senang sekali dengan aplikasi yang ini karena saya dengar tadi tidak ada istilah dupak lagi ya. Yang mana membutuhkan berlembar-lembar kertas biasanya. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, Pak integrasi ini dilakukan oleh semua guru yang mau naik pangkat atau dilakukan per tahun. Terus yang ketiga, aplikasi ini memang wajarnya harus disosialisasikan. Jadi makanya saya harus bertanya lebih dahulu agar nanti setelah saya sosialisasikan, saya betul-betul sudah paham. Iya. Ya, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Ibu Rahmatiah Tia. Baik, untuk Bapak Ibu panelis maupun Mas Rudi, apabila ingin menjawab secara langsung pertanyaan dari Ibu Rahmatiah, dipersilahkan untuk menyalakan mic ataupun kameranya. Pertanyaannya terkait apakah PAK integrasi ini akan dilakukan setiap tahun atau hanya pada saat ingin naik pangkat saja. Silakan Ibu Budi, mungkin di sini sudah on cam ya. Oke, baik. Jadi begini Bu Rahmatia. Jadi aplikasi Simpakin yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbud itu hanya untuk melakukan penyesuaian dari PAK konvensional ke PAK integrasi. Jadi bukan penilaian, Bu. Nah, setelah PAK Ibu diintegrasi, maka selanjutnya terkait dengan PAK itu sudah menggunakan aturan sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu Bu ya. Jadi ini bukan penilaian. Jadi dilakukan hanya saat ini dan itu harus selesai paling lambat Desember tahun ini, Bu. Karena tahun depan kita sudah PAK konversi sesuai amanat Permenpan nomor 1 tahun 2003 tentang JF gitu, Bu. Jadi ini bukan penilaian. Nah, penilaian kredit ya itu akan diatur
sesuai dengan aturan yang ada di Permenpan nomor 1. Begitu, Bu. Oh, iya. Terus Ya. jadi semua guru harus melakukan masuk di Semua pejabat fungsional, Bu, baik itu JF guru, JF pengawas sekolah, JF pamong penilik, JF penilik ya dan sebagainya, itu semua pejabat fungsional harus melakukan penyesuaian dari PAK konvensional ke PAK integrasi gitu ya, Bu ya. Jadi ini bukan Iya. penilaian, jadi dilakukan hanya sekali dan harus selesai paling lambat Desember tahun ini, ya. Oh iya, makasih Bu. Nanti saya sampaikan juga ke guru-guru lainnya. Ya, sama-sama Bu Rahmatia. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Budi, begitu juga Ibu Rahmatia untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan secara live. Di sini ada Bapak Susilo SPD. Kepada Bapak dipersilahkan untuk pertanyaannya, Bapak. Halo. Selamat sore, Bapak Susilo. Ya, Bapak, mohon maaf, ini mic-nya masih belum tersambung sepertinya ya. Baik, mungkin kita bisa kembali ke pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Operator, apakah sudah bisa menampilkan pertanyaannya? Ya, di sini sudah ada pertanyaan dari Anonymous. Izin bertanya, jika di PAK konvensional setiap daerah mempunyai tim PAK khusus, untuk Simpakin nantinya apakah ada tim khusus untuk membantu kendala di lapangan atau sudah berjalan sendiri-sendiri begitu? Terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah menanyakan pertanyaan berikut. Kepada Bapak Ibu panelis maupun Mas Rudi sebagai narasumber, apakah berkenan untuk menjawab? Ya, kami persilahkan. Pertanyaannya ada di layar. Baik, Mbak Aca, izin menjawab. Ya, silakan Bapak Zainal. Bapak Ibu, ini untuk Simpakin ini seperti sudah dipaparkan juga oleh Bu Di bahwa ini hanya masa transisi untuk nanti PAK integrasi, sehingga aplikasi ini semuanya bisa dilakukan oleh masing-masing tanpa ada tim khusus begitu. Jadi bisa menggunakan akun masing-masing seperti tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Rudi bahwa Anda cukup menggunakan NIP dan 8 digit di depan untuk menjadi passwordnya. Begitu Mbak Aca, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zainal untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan operator ke pertanyaan selanjutnya. Baik, sudah selesai sepertinya. Mungkin Bapak Ibu hadirin pada sore hari ini, apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kepada para narasumber. Izin Bu. Ya. Masih boleh Bu? Ini dengan Bapak Susilo SPD. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan nyalakan kamera. Ya, ya. Nyalakan kamera Bapak agar bisa dipin di layar kami. Ya. Ini enable, aduh kenapa ini? Bisa. Mungkin bisa langsung pertanyaannya Bapak dari mana, dari atas nama siapa? Ya, tidak apa Bapak. Bisa langsung. Saya dari Kabupaten Parigi Mutong. Ya. Saya dari Kabupaten Parigi Mutong atas nama Kastan. Ya. Admin PKB. Saya mau menanyakan, pertama ini soal saya masuk ke Zoom. Saya sudah mengganti nama saya tapi tidak bisa. Hanya tetap terdaftar sebagai nama Susilo. Oh iya. Yang kedua, saya mau bertanya, ketika tadi diarahkan untuk login di Simpakin menggunakan NIP dan 8 angka sebagai passwordnya, tidak bisa juga. Mohon dibantu dulu. Itu apa yang bisa saya lakukan? Ya. Silakan Mas Rudi mungkin bisa menjawab bagaimana dengan Bapak Hasan di sini sudah mencoba untuk memasukkan passwordnya sesuai dengan instruksi, tapi masih gagal ya Pak Hasan ya? Iya. Ya, benar ya, tidak bisa. Mungkin Mas Rudi bisa membantu menjawab.
Ya, Bapak Ibu, memang untuk saat ini kami terkait dengan server PKN saat ini sedang maintenance. Jadi kami harus memvalidasi Bapak Ibu dengan data PKN. Sedang data PKN masih maintenance untuk cut off seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mas Rudi untuk jawabannya. Ya begitu ya Bapak Hasan ya. Jadi mungkin saat ini masih maintenance untuk websitenya. Jadi bisa dicoba selanjutnya lain hari. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Bapak Jaini. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Hasan. Ya Pak. Ini Pak Jaini. Pak Jaini Pak. Iya, silakan Pak. Saya pengawas SMP dari Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Ya. Saya mohon pencerahan yang akan saya tanyakan barusan sudah dijawab oleh Pak siapa ya, mengenai saya kan sudah punya HAPA nih, HAPA mau ke 4D yang saya usulkan sebelum 17 April 2023 dan sudah dapat HAPA-nya dari pusat. Pertanyaan saya yang pertama tadi kan apakah yang mengintegrasikan tuh saya sendiri atau di pusat? Tadi sudah dijawab katanya saya sendiri gitu kan. Nah kemudian setelah saya nanti masukkan kan saya ini akan punya aplikasi Simpakin kan. Kemudian saya dari mana saya dapat? Siapa yang harus saya hubungi? Apakah di pusat, apakah di daerah masing-masing? Supaya saya bisa melakukan integrasi. Kemudian nanti setelah saya integrasikan, tadi infonya kan saya bisa mencetak nanti hasil integrasi itu. Setelah saya dapatkan hasil, untuk kenaikan pangkat saya 4D kan saya masih kurang 31. Kemarin perhitungan yang 850, karena saya baru 1 tahun 4C saya April 2022, tetapi kemarin mau integrasikan saya kirim saja ke tim pusat Jakarta, tim penilaian, dan saya sudah punya HAPA. Nah inilah mohon pencerahan bagaimana supaya nanti saya di daerah ini bisa berbagi dengan kawan-kawan, karena kami di Kepulauan Meranti ini di Selat Melaka dekat dengan Malaysia, Bu. Nah itu mohon pencerahan dari tim pusat. Terima kasih supaya nanti setelah dapat Pak konversi ya, nanti kan namanya Pak konversi gitu ya. Bagaimana untuk kepangkatan saya supaya tidak ada masalah sehingga cukup untuk ke 4D saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya tim dari pusat. Baik, terima kasih banyak ke Bapak Jaini untuk pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh Bapak Ibu tim panelis dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Jaini. Ya. Menjawab Mbak Aca. Ya, silakan Bapak Zainal. Baik Pak Jaini, bahwa ini seperti tadi itu untuk nanti proses pengintegrasian PAK Pak Jaini ini sudah dilakukan oleh aplikasi begitu Mas Rudi ya, sehingga Bapak hanya cukup memasukkan HAPAK Bapak saja untuk nilai HAPAK Bapak dan dokumen HAPAK Bapak yang terakhir yang sudah dilegalisir seperti itu. Nah, sisanya akan dilakukan oleh aplikasi Simpakin ini. Tuh, sampai nanti keluar PAK integrasi. Nah, PAK integrasi ini akan kami kirimkan langsung ke SIASN. Nah, jika Bapak ingin mendownload PAK integrasi ini bisa di aplikasi kami, disimpakin atau di SIASN. Begitu. Nah, angka kredit integrasi inilah yang akan digunakan sebagai angka kredit awal nanti di perhitungan PAK di tahun depan yang menggunakan PAK integrasi. Gitu Pak. Jadi sepertinya tidak akan ada masalah karena nilai Bapak akan tetap terbawa begitu setelah diintegrasikan.
Begitu, baca. Ada tambahan untuk dari Pak izin Rudi? Pak, mohon pencerahan yang Bapak sampaikan tadi. Boleh Pak? Boleh. Silakan Pak. Tadi Bapak ada menyampaikan yang sudah dilegis, HAPA yang sudah dilegis. Gimana tuh maksudnya Pak? Ya, yang dilegalisir oleh dinas bisa seperti itu. Jadi hanya untuk kita bahwa itu asli atau sudah diketahui oleh dinas begitu Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Berarti Ada saya tambahan saat dari ini Mas Rudi? nunggu aplikasi Simpakin, nanti baru saya bisa action Pak ya. Ya, betul Pak. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya, sangat berguna sekali. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Zainal untuk jawabannya. Begitu juga dengan Bapak Jaini untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Selanjutnya, Bapak Ibu di sini sudah nampaknya untuk pertanyaan dari operator, apakah masih ada dari kolom Q&A? Kemudian untuk di sini juga sudah ada yang on cam Bapak Susilo SPD ya. Apakah ingin menanyakan sesuatu Bapak? Ya, sepertinya belum bisa on mic ya. Ini. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, pertanyaannya sudah terjawab oleh Bapak Ibu panelis. Usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada webinar sosialisasi penyesuaian AHK. Untuk closing statement-nya. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu, silakan nanti terkait dengan cara penggunaan aplikasi. Jika belum jelas, nanti bisa mengakses. Mungkin ini YouTube-nya di-record ya, di-live kan, nanti bisa mengakses YouTube-nya untuk melihat kembali jika ada yang ketinggalan atau apa terkait dengan cara penggunaan atau cara menggunakan aplikasi Simpakin ini untuk menyesuaikan dari PAK konvensional ke PAK integrasi sehingga nantinya bisa diubah ke PAK konversi seperti itu. Mungkin itu saja, moderator. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Rudi untuk closing statement-nya.